Shalom semuanya. Dan saya ingin juga menyapa sahabat dari Radio Iktus. Kalau Anda mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menyapa Anda semuanya, baik juga yang mengikuti secara online. Hari ini kita mau melanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Pastor Iman minggu lalu. Tema bulan ini kita akan bicara soal life skill, ya. Dan saya ingin membuka, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya cuma diingatkan satu tokoh namanya Daud. Dan ketika saya mulai belajar di kitab 1 Samuel, saya mendapatkan ini sesuatu yang menurut saya Daud itu enggak cuman kalau ditanya siapakah raja yang terbesar bagi bangsa Israel, orang kalau menyebut nama Daud, dia enggak sekedar raja aja, tapi dia juga punya begitu banyak life skill di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita pengen belajar dari tokoh ini. Mari kita sama-sama buka dulu di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 27-28. Saya ingin kembali dulu di kitab Kejadian sebelum kita akan belajar tokoh yang namanya Daud. Firman Tuhan katakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, satu hal Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan itu tidak sekedar dia menciptakan kita. Ya. Jadi kita tuh lahir bukan dengan, saya pakai bahasa tidak dimodali. Wah, saya pakai bahasa itu aja ya. Tuhan itu sudah memberikan kita modal. Ayat 28 dikatakan maka lalu Allah memberkati mereka. Ada kata memberkati di sana. Diciptakan lalu diberkati. Diperlengkapi. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak diberkati dan tidak ada di antara kita yang tidak diberikan Tuhan talenta, potensi, ya. Menurut saya enggak ada. Semuanya sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa semua kita menginginkan bahwa hidup kita mengalami peningkatan ya. Dari tahun demi tahun, ya, masa kekristenan kita mungkin dari kapan gitu ya sampai sekarang tidak ada pertumbuhan dan tidak ada buah yang dihasilkan. Hari ini saya rindu untuk semua kita belajar sama-sama bagaimana ya supaya kita bisa memiliki kekristenan yang bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Kalau saya mengutip dari WHO ya pada tahun 1997 tentang life skill itu apa sih? Keterampilan hidup ya Kak. Life skill itu hanya keterampilan hidup, artinya kemampuan untuk beradaptasi. Saya percaya manusia itu punya kemampuan yang luar biasa dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif. Itu namanya life skill. Tentunya ini kan tantangannya makin bertambah ya, makin tahun makin bertambah. Mau nggak mau kita juga harus mendorong ya, memotivasi diri kita supaya kita berkembang, bertumbuh. Kenapa? Karena tantangannya meningkat dan bertambah dan makin kompleks. Jadi kalau kita tidak menambah itu, kita akan ketinggalan. Dan life skill itu salah satunya seperti Pastor Iman bilang, salah satunya waktu. Bagaimana kita manajemen waktu, itu juga life skill. Semua kita diberikan waktu yang sama 24 jam. Selain itu juga ada life skill yang lain, yaitu bagaimana kita memanage atau mengelola perasaan kita atau mengelola emosi kita, itu juga life skill Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, kalau saya pernah baca suatu buku dikatakan bahwa 80% ya, orang itu bisa berhasil ketika dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Anda boleh pinternya minta ampun, ya, cerdasnya minta ampun, tapi begitu Anda bermasalah di bagian emosi, ya, Anda gampang baperan, gampang tersinggungan, itu membuat Anda atau karir Anda atau usaha Anda akan terambat.
Jadi 80% bagaimana cara kita mengelola emosi, memanage perasaan-perasaan kita, mengelola itu semua, itu juga menentukan kita bisa naik atau tidak. Dan tidak sekedar memanage perasaan atau emosi, ada masih begitu banyak hal yang lain. Ya, ada mengatur uang, keuangan, dan banyak skill-skill interaksi sosial, bagaimana kita berkomunikasi, itu juga skill. Dan saat ini diperlukankah? Oh, saat ini sangat diperlukan sekali kita punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Kalau kita ingin hidup kita mengalami namanya promosi atau mengalami elevation atau mengalami peningkatan atau pertambahan. Saya ingin sekarang kita mulai masuk belajar tentang Daud. Ya. Daud, saya punya gambar, tolong ditampilkan. Nah, ini tentang Daud yang bagaimana seorang Daud tuh bisa masuk ke istana Saul tuh gimana caranya ya. Nah, itu bermula dari apa ya? Mari sama-sama kita buka sekarang di 1 Samuel pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi, bukan sekedar bisa main kecapi. Ya, kalau bisa main kecapi itu kurang lebih nanti ya bisa nggak? Ya sedikit. Ya, nanti itu kita akan nanti di belakang kita akan bahas itu. Tapi dikatakan pandai atau cakap. Ya, pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang apa? Pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang agak perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Wah, ini luar biasa, paket lengkap. Ya, dia juga Daud tuh orang yang pandai bicara, pandai berkomunikasi, pandai berinteraksi. Kalau kita lihat kisah Daud, dia bisa berinteraksi dengan siapapun, ini orang bisa. Ya, waktu di Gua Adulam, dia berinteraksi dengan, saya sebut apa ya, kriminal ya, karena itu orang-orang jahat ya. Dia bisa berinteraksi dengan mereka loh, dia bisa bergaul, bahkan memimpin mereka. Wow, masuk istana pun dia bisa bergaul, bisa memimpin juga. Artinya nih orang memang punya kepandaian untuk bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan baik. Terus ditambahin lagi, ini gift ya, elok perawakannya, ini pemberian Tuhan. Dan yang terakhir yang paling dahsyat, dikatakan apa? Tuhan menyertai dia. Ini tuh yang paling penting tuh di belakangnya. Kok bisa ya? Iyalah Anda boleh punya skill. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, Anda boleh pinternya model apa? Anda adalah seorang perancang ya. Wah, saya punya plane dan saya biasanya buat plane dan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan ngomong saya tutup pintu ini, Anda mau ngomong apa? Ayo. Anda boleh rancang-rancang dan semua dirancang. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, Anda boleh kerja sekeras mungkin. Kalau Tuhan lagi tutup pintu, Anda tidak akan pernah bisa buka pintu itu. Tapi ketika Tuhan membuka pintu itu, firman Tuhan katakan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Amin. Yang terpenting apa? Tuhan menyertai. Tidak hanya sekedar skill, tapi juga ada Tuhan yang menyertai. Dan saya percaya juga ini berawal dari ketika Samuel mengurapi dia. Ya, ditambah skill, ditambah pengurapan, hasilnya apa? Boom. Saya percaya nggak mungkin tidak berdampak. Pasti berdampak. Anda punya skill, tapi kurang pengurapan, ya kurang disertai Tuhan, hasilnya kurang berdampak. Tapi kalau Anda combine dua ini, Anda punya skill, ada Tuhan yang menyertai, ada pengurapan di sana, maka hasilnya pasti luar biasa. Saya beberapa waktu lalu juga diberi kesempatan untuk berbicara di STTS, ya di Golden Times. Salah satunya ada Pastor Roni ya yang menyampaikan, saya tanya
"Oh, Bapak ini saya kalau ketemu orang begini tuh pengen denger aja ya, kalau perlu saya nggak usah ngomong, tak dengerin, tak belajar." "Bapak lagi baca buku apa?" "Wah, saya lagi baca buku tentang pengurapan." "Wah, terus apa yang Bapak pelajari?" Wah, lalu saya tanya, terus dia tiba pada kesimpulan, "Kalau saya pelajari pengurapan tuh ada 2. Wah, menarik, kok bisa ada 2 ya? Yang pertama, pengurapan itu datangnya dari dalam. Ketika pengurapan itu berjalan dengan karakter, ya, karakter kita dibentuk, maka pengurapannya juga mengikuti. Tapi juga ada satu lagi, pengurapan yang datangnya dari luar. Dan ini akan lebih cepat, dia bilang, ini akan lebih cepat. Ya benar sih, kalau kita lihat contohnya Saul misalnya. Dia bukan siapa-siapa, diurapi lalu jadi raja. Cepat kan naiknya kan? Cepat, tapi tanpa karakter. Dia hancur juga dengan cepat. Ya, hidupnya berantakan juga cepat karena belum dipulihkan. Ya. Dan saya belajar bahwa wah menarik ya tentang pengurapannya. Ya, jadi kalau kita ini hanya punya skill, tapi Tuhan tidak menyertai di sana juga repot. Kita perlu keduanya. Tuhan menyertai, tapi Anda nggak punya skill. Ini juga sama repotnya, ya. Ini sama juga repotnya. Pertanyaannya gini, kapan ya Daud memiliki skill yang sampai seperti ini? Bahkan ketika dia main kecapi, ya roh jahat pergi, ya kan? Ini kapan mainnya? Nah ini menarik. Ya, saya percaya ketika firman Tuhan katakan berapa banyak sih kambing domba yang digembalakan Daud? Nanti kita akan belajar ya. Hanya 2-3 ekor kambing domba. Waduh, ya. Bukan satu peternakan, bukan. Cuman 2-3 ekor kambing domba, itu seharian Daud ngurusin itu. Saya mau tanya, kalau cuma ngurusin 2-3 ekor kambing domba, waktunya banyak tersisa enggak? Ayo, logikanya banyak dong. Lah cuma 2-3 ekor kambing, masa nggak bisa ngurus? Waktunya sisa banyak. Masalahnya adalah bagaimana sekarang kita memiliki life skill untuk terampil, untuk memanfaatkan waktu-waktu yang senggang begitu banyak, apa yang mau kita kerjakan. Daud tidak memilih untuk dia sekedar aku tak nganggur aja. Oh enggak gitu. Yang dilakukan kalau Anda baca Mazmur Daud itu begitu indah. Di situ juga satunya dia juga curhat ya. Tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia alami. Satunya apa sih? Ketika dia katakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau Anda baca di kitab 1 Samuel, bagaimana kisah Samuel disuruh Tuhan ke rumah Isai. Terus Samuel tanya, Isai memanggil anak-anaknya, ya, Eliab dan yang lain yang gagah-gagah yang lebih tinggi-tinggi perawakannya. Sampai yang terakhir, adakah yang lain? Terus kayak dia ngomong, ya masih ada satu lagi, ya. Kayak ini anak itu aja ya, kayak anak gimana gitu, ya. Terus akhirnya dipanggil dan memang Daud akhirnya diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel. Dia memilih untuk tidak sibuk comparing, ya, tidak sibuk comparing atau membandingkan dengan abang-abangnya, kakak-kakaknya. Dia nggak pilih itu. Daripada dia sibuk meratapi nasibnya, aduh yang lain jadi tentara, wah jadi tentara kerajaan, aku cuma di sini sebagai menggembala kambing domba, ya. Terus meratapi nasibnya. Anda tahu nggak bahwa gini, semua kita pasti punya potensi kita dikecewakan, pasti kita semua pernah kecewa, betul ya? Tapi bitter menjadi pahit itu keputusan. Semua kita pasti pernah dikecewakan, tapi menjadi pahit itu keputusan. Anda tidak bisa menyalahkan, ya karena saya pahit karena orang itu. No, gak bisa gitu. Itu keputusan Anda memilih untuk menjadi pahit. Semua kita pasti pernah dikecewakan. Daud tidak memilih itu. Daud memilih bersyukur, Daud memilih menjadi penyembah Tuhan. Ya, pada waktu dia mengembalakan kambing dombanya, dia memuji Tuhan dan dia cakap dan dia terlatih di sana. Skillnya apa lagi? Dia terlatih bagaimana menjadi worshiper, menjadi penyembah. Tidak salah Daud disebut the man after my own heart. Orang yang mengerti denyut jantungnya Tuhan, irama jantungnya Tuhan. Itu Daud. Dan pada akhir zaman yang Tuhan pulihkan bukan kemah Musa, tapi kemah Daud. Betapa luar biasanya orang ini. Ya.
Menurut Malcolm Gladwell, ya, dikatakan bahwa seseorang akan menjadi ahli dalam suatu bidang tertentu yang diinginkan setelah dia melakukan atau mempelajarinya dalam waktu 10.000 jam. 10.000 jam itu sekitar 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Itu sekitar 4 tahun, kalau dihitung-hitung itu sekitar 4 tahun. Tapi kalau saya baca lagi, dari quote dari Anders Ericsson berkata, bagus sekali tanpa deliberate practice, perjalanan praktek selama 10.000 jam tidak akan menghasilkan apa-apa. Bukankah ada orang-orang yang, saya sudah berlatih loh, selama 10.000 jam, tapi kenapa saya stuck? Kenapa saya kok nggak ada pertumbuhan di sana? Saya nggak bisa mengembangkan kapasitas saya lebih besar, ada stuck di sana. Ya. Deliberate practice itu artinya ada unsur sengajaan. Itu bicara soal fokus, ya, makanya kalau kita nih cuman bisa ini sedikit, ya misalnya bisa gitar enggak? Ya gitar sedikit. Terus ini bisa enggak? Ya bisa sedikit. Kalau semua sedikit, itu belum skillful namanya. Namanya juga skillful kan, kemampuan utuh yang benar-benar mampu. Kalau bisa dikit, itu belum skill namanya. Jadi kita perlu berlatih. Berarti perlu apa sih? Perlu koreksi, perlu evaluasi. Banyak orang berkata bahwa pengalaman itu kan guru yang terbaik. Menurut saya bukan. Ya, pengalaman bukan guru yang terbaik kalau tidak dievaluasi. Kalau tidak ada koreksi di situ, Anda akan berpotensi untuk jatuh di lubang yang sama lagi. Kenapa? Nggak ada koreksinya, nggak ada evaluasinya. Anda nggak tahu nih salahnya di mana. Anda kan nggak tahu. Loh tapi saya sudah 10.000 jam loh. Iya tapi nggak ada koreksinya. Enggak ada evaluasinya, enggak ada yang ngasih tahu ini salah loh. Jalan yang Anda lagi tempuh ini salah. Ya terus bagaimana Anda bisa meningkat lebih? Saya punya gambar berikutnya. Ini gambar Goliat dan Daud. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 berkata seperti ini. Berkatalah Daud pada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Nah ini penting. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Anda lihat sparring partnernya itu, ya sebelumnya itu enggak lawan Goliat dulu. Sparring partnernya lawan siapa? Ya, lawan beruang, lawan singa, itu sparring partner. Jadi kalau Anda ini sedang mengalami tantangan, sedang mengalami masalah, ya jangan-jangan itu emang lagi sparring partner nih. Ada sesuatu yang lebih hebat lagi, ada sesuatu yang di luar yang di depan yang lebih luar biasa lagi tantangannya. Tapi di balik tantangan yang besar itu ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa semua hal-hal besar selalu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Tidak ada ya kita bisa mencapai sesuatu yang langsung besar tanpa dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Kita punya impian, oh saya pengen pergi, misalnya pergi ke Solo atau pergi ke Jogja. Ya kalau Anda tidak prepare, Anda tidak mulai melangkah, ya terus diem di rumah terus, ya tetap aja di rumah. Gak akan pergi kemana-mana sampai Anda berjalan. Entah Anda naik mobil, entah Anda naik misalnya angkutan yang umum misalnya. Ya, Anda baru bisa mencapai tujuan. Kalau Anda diem aja, ya gak ngapa-ngapain, ya kan gak sampai. Cuman bermimpi aja model, saya bermimpi suatu hari kelak maka seperti ini. Ya kalau Anda cuma bermimpi dan bermimpi aja, salah gak bermimpi? Bermimpi itu gak salah. Ya, kalau Anda bermimpi, bermimpilah yang besar, betul. Tapi ingat, juga Anda harus tetapkan langkah-langkah kecilnya bagaimana. Supaya Anda bisa melangkah. Kalau gak ada langkahnya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai?
Ya, karena semua hal besar selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Jack Canfield pernah berkata, your habits will determine your future. Bahwa kebiasaan-kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu seperti apa. Daud ini punya kebiasaan lawan singa lan beruang. Biasa. Oh, kebiasaannya gitu, ya kan? Biasa menghajar loh. Wah, luar biasa ini kata penghajar. Terus 1 Samuel sekarang 17 ayat 38 sampai 40. Ini yang menarik. Dikatakan Saul memberikan pakaian perangnya, yaitu sebuah baju besi kepada Daud dan Daud mengenakannya. Lalu Saul memakaikan topi tembaga pada kepala Daud dan akhirnya Daud mengikatkan pedang Saul pada baju besi itu. Lalu mencoba berjalan tapi tidak bisa. Karena Daud tidak biasa memakai pakaian perang, hamba tidak bisa berjalan dengan pakaian ini, kata kepada Saul. Hamba tidak biasa memakainya, lalu seluruh pakaian-pakaian perang itu ditanggalkannya. Kemudian dikatakan ia mengambil tongkat gembalanya dan memilih 5 buah batu yang bulat dari sungai. Lalu dimasukkannya ke dalam kantongnya dengan umban siap di tangannya. Pergilah ia menemui Goliat. Anda tahu kalau seandainya Daud memakai pakaian Saul, apa yang terjadi? Saya percaya ini orang pasti mati. Kenapa? Karena Goliat diperkirakan tingginya sekitar 3 meter. 3 meter itu berapa? Ya tinggi sekali lah ya, 3 meter ya. Anda bisa bayangkan itu melawan orang 3 meter? Pedangnya itu udah berat sekali. Ya, itu kena dikit aja udah pasti ketebas, udah hilang, ya kan? Kalau dia main jarak pendek, ini kan ngajak jarak pendek nih. Kalau dia pakai pakaian Saul itu kan kayak orang perang, tapi jarak pendek. Udah pasti kalah nggak? Ya sudah pasti kalah. Maka juga dengan setiap kehidupan kita juga sama. Ketika kita ingin hidup kita menjadi seperti orang lain, Anda sedang merencanakan kekalahan buat diri Anda sendiri. Anda nggak akan pernah bisa menang di sana. Kenapa? Skillnya tuh beda. Ya, nanti kita belajar. Maka dikatakan kemudian ia mengambil tongkat gembalanya. Ini skillnya Daud. Ini biasa dia pakai untuk dalam dia ketika mengembalakan kambing dombanya, dia pakai tongkatnya. Ya, menghajar mungkin yang dia hajar adalah singa dan burungnya, dia hajar pakai tongkat gembalanya. Ya kan? Dan dia dikatakan dia itu juga pakai umban. Ya, kalau mungkin sekarang apa itu? Seperti ketapel. Ya, pakai 5 buah batu, itu sangunya modalnya cuman itu. Kalau dia pakai seperti Saul punya, dia pasti akan mati. Karena skillnya berbeda. Yang satu biasa jarak jauh, yang satu ngajak pendek. Ya. Jadi kalau kita tuh menginginkan, wah saya pengen hidup saya seperti orang lain. Wah kenapa saya nggak bisa seperti dia. Hei, Anda sedang merencanakan kekalahan buat diri Anda sendiri. Anda pasti kalah. Yang buat kita tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik adalah ketika kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, jadi ketika kita ini kenapa sih nggak bisa mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik? Seringkali karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan yang lain. Membuat semua talenta yang Tuhan percayakan itu nggak bisa keluar Bapak Ibu. Ya, nggak bisa keluar dengan maksimal, nggak bisa, susah sekali. Karena Anda terus, saya pengen seperti dia, saya pengen seperti dia, Anda kan nggak akan pernah bisa. Dalam dunia ini Anda tuh the one and only. Anda tuh tidak bisa digantikan oleh siapapun juga, nggak bisa. Anda adalah Anda. Ori, bahasanya ori ya, bukan KW. Nah, kalau KW ada KW berikutnya, tapi Anda semua ori. The one and only, artinya Anda tidak bisa digantikan. Jadi jangan pernah sibuk membandingkan hidup Anda dengan yang lain. Saya punya gambar berikutnya tentang lintasan lari. Kalau kita, siapa yang pernah ke lapangan Mugas? Pernah lapangan Mugas? Pernah ya? Pernah jalan-jalan di sana? Wah ini beberapa teman rajin sama Ko Budi juga ya. Oh, itu biasa lari pagi di sana. Ya. Jadi kalau di lapangan lintasan lari itu ada nomor-nomornya, ada lintasannya. Tahu nggak kenapa dibuat begitu? Ya supaya larinya ya di situ, jangan dari 5 terus wah saya mau kayaknya yang 7 lebih enak ya. Jaraknya kok lebih sempit ya atau enak yang nomor 1 deh, yang nomor 1 kayaknya lebih pendek. Wah aku tak pindah 1 aja. Terus Anda padahal dari lintasan 7. Wah yang terjadi ketika Anda begini yang terjadi apa? Nabrak kan, benturan kan, itu yang seringkali terjadi bukan?
Kita pengen jadi kayak orang lain, terus akhirnya apa? Benturan demi benturan yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita, terjadilah. Ya. Jadi jangan sibuk kanan, kiri, lihat toleh kanan, kiri dan Anda nggak fokus dengan lintasan Anda. Berlarilah di lintasan Anda. Ya. Fokus dengan apa sih yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Talenta apa sih yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Yuk fokus di situ yuk. Jangan fokus ke yang lain. Ya. Supaya apa sih? Gak nabrak-nabrak. Gak usah ngalami benturan-benturan yang gak perlu. Fokus aja. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 44. Dikatakan begini. Ketika Daud bertemu dengan Goliat, ya, maka orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Gak ada yang ngatain dia padahal. Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dia merasa terhina ya. Daud datang dengan tongkat. Merasa terhina sekali dia. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di darat dan kepada binatang-binatang di padang. Kesombongan. Ini belum apa ada sombong ini. Kesombongan membuat kita tidak bisa melihat dan mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Jadi kalau Anda saya merasa lebih pintar, saya merasa lebih tahu, saya merasa lebih benar, maka kemampuan Anda akan stuck dan hanya segitu-gitu aja. Anda tidak akan pernah bertambah apalagi bertumbuh. Kenapa? Merasa lebih tahu. Anda itu kalau udah tahap, ini mah saya tahu, ini mah saya tahu, mentok, Anda akan mentok di situ, percayalah, Anda akan stuck di situ beneran. Anda akan stuck. Karena Anda gak bisa mengembangkan kemampuannya lebih lagi. Kenapa? Sombong. Ini orang Goliat punya kemampuan yang lebih badan lebih besar. Ya kan? Udah menang semuanya lah dia ini sebetulnya. Tapi kesombongannya membutakan matanya. Sehingga dia nganggap remeh. Ini mah kecil. Ya kan aku mah pasti bisa. Biasanya kalau udah begitu mah udah pasti gagal. Ya, ketika kita mulai meremehkan, ketika kita mulai sombong, kita akan jatuh. Nah ini bentuk nyatanya. Saya punya gambar lagi. Siapa yang suka UFC di sini? Waduh, saya suka UFC ya. Satunya ini saya nggak akan pernah bisa lupa pertandingan ini. Ronda Rousey, juara UFC yang tidak terkalahkan. 13 kali juara dan tidak pernah terkalahkan. Lawannya siapa? Holly Holmes yang dia sebetulnya tidak dijagokan sama sekali. Tidak dijagokan. Ini orang nggak dijagokan. Tahu nggak pada akhirnya Ronda Rousey kalah dengan cepat. Babak belur mukanya. Ketendang habis. Akhirnya kalah. Saya ingat ketika pada waktu itu jumpa pers tanya begitu arogannya. Begitu over PD-nya membuat dia lupa bahwa ini ada mungkin kalau orang udah over PD, percaya diri yang berlebihan, kesombongannya keluar, pasti kalah, pasti jatuh. Dan benar sih kalah. Dan setelah dari pertandingan ini, Ronda Rousey sempat ingin bunuh diri, saking stres, mungkin malu, mungkin depresi, dia kalah. Ya. Holly Holm setelah menang jadi juara 3-4 bulan, kalah lagi. Ya. Menangnya cuma bertahan 3-4 bulan. Habis itu gak bisa jadi juara lagi. Tapi by the way di sini kita belajar bahwa kesombongan itu bisa membutakan kita loh. Tidak bisa mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Coba waktu itu Ronda mungkin fokus. Dia nggak pandang enteng lawannya, saya yakin dia pasti menang yang 14 kalinya. Yakin. Ya. Tapi ketika dia mulai sombong, dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya yang terbaik. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 51. Versi bahasa Indonesia masa kini berkata bagus sekali. Goliat mulai maju mendekati Daud, lalu dengan cepat Daud berlari ke arah barisan orang Filistin untuk menghadapi dia. Ayat 49. Daud merogoh kantongnya, mengambil sebuah batu. Sebuah ya. Kalau Hollywood itu kalau nggak salah saya pernah nonton 3 kali. Diumbahnya set, cus. Goliatnya menghindar, menghindar dia. Total 3 kali, biasa kan didramatisir baru KO. Tapi firman Tuhan nggak berkata 3 kali. Dikatakan mengambil sebuah batu lalu diumbankannya kepada Goliat. Batu itu menghantam dahi Goliat sehingga pecahlah tengkoraknya. Dan ia roboh dengan mukanya ke tanah. Anda tahu, untuk bisa tepat
sampai sasaran, sempat benar-benar ke dahinya, lalu dikatakan ini dipecahlah tengkoraknya, berarti ini dilakukan dengan kekuatan penuh dan speednya ini cepat banget. Ya kan? Artinya ini orang sangat terlatih. Daud itu terlatih sekali untuk memakai umbannya itu terlatih sekali. Skillnya benar-benar dia latih demikian rupa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita punya masalah yang punya giant dalam semua kita, saya percaya punya raksasa dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menangnya? Gak ada cara lain. Mari berlatihlah. Ya kan? Sebagaimana Daud, dia pakai apa yang dia punya. Dia gak sibuk apa yang saya gak punya ya. Tapi dia lihat apa yang dia punya. Yang dia biasa pakai tongkat dan umbannya. Jadi yang dia bawa tongkat dan umban. Dan melalui senjata inilah yang membuat Daud menang. Daud hanya fokus dengan apa yang dia punya. Oke, saya punya ini. Skill saya dia pakai sedemikian rupa. Ya, sehingga cukup sekali aja, cukup sekali pecah tengkorak Goliat. Ya. 50-51 dikatakan Daud berlari pada Goliat, lalu berdekatnya ia mengambil pedang Goliat dan mencabutnya dari sarungnya, lalu dipenggalnya kepala orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan dan membunuh Goliat hanya dengan umban dan batu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka sudah mati, larilah mereka. Kalau saya pakai strategi perang, ini sebenarnya nggak adil ya. Yang satu ini artileri, wah, yang satu lagi infanteri. Wah, coba dikeluarin dong fotonya. Ya, artileri itu yang, nah ini dia, artileri itu yang kayak gini ya. Tuh lawannya infanteri. Ya jelas sebenarnya nggak adil. Ya, yang satu boom selesai gitu ya. Yang satu maju langsung dor gitu selesai dah. Ya kurang lebih gitu. Ya mungkin orang berkata, wah nggak adil ya. Memang sepertinya nggak adil pertarungannya. Ya, orang berkata, wah nggak adil nih, Goliat lebih besar. Sebetulnya juga enggak. Ya. Daud memanfaatkan apa yang dia punya, skillnya apa. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 15-16. Ya. Pada hari itu, ini juga ada laskar ya. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Wih, tangan kiri nih. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset. Wih, sampai sehelai rambut pun. Wih, Anda bisa bayangkan itu? Saya nggak bisa bayangin sih. Mengumban, nggak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ini berarti bahasanya apa? Titis. Waduh, saya nggak bisa. Saya susah untuk menggunakan kata-kata yang mungkin yang nggak ngerti, ya cobalah dicari kamus lah ya. Kata titis itu apa? Wah titis itu bener-bener yang tepat sasaran. Wah ngampir nggak mungkin meleset, pasti tepat. Saking titisnya tuh, Oh salah, ini kanan ya, ini kiri, ya kan? Set, cas kiri. Luar biasa nggak sih? Luar biasa. Ini latihan namanya. Kalau Anda pengen skillful, jadi orang yang skillful. Ya di luar sana kan butuh orang yang skillful kan. Anda pengen memberikan influence, memberikan pengaruh, memberikan dampak. Anda perlu jadi orang yang skillful. Dan berlatihlah di sana. Saya ingat saya ini kan dulu itu ya. Dari TK sebetulnya. Saya ini dikenal sampai gurunya itu sampai ngomong komplain ke mami saya. Ya. Bu, anaknya itu loh Bu, ya ampun. Kenapa Bu? Nah, satu lagi Sus ya, karena saya sempat sekolah di sekolah Katolik. Kenapa Sus? Ya ampun si Albert, ya ampun cerewetnya ndak karu-karuan. Ya, jadi dulu saya dari TK itu ternyata emang udah cerewet. Ya. Waktu SD, ya sering komplain juga. Ya ampun Bu, anaknya di kelas gak bisa diem mulutnya. Sampai mami saya, ini mulutmu gak mau dikabut komplain gini, tak plester mulutmu ya. Walaupun gak sampai di plester ya, enggak lah. Ya. Saking cerewetnya minta ampun. Kalau dulu mungkin mulutnya dipakai berkata-kata yang sia-sia ya. Ngomongnya gak karu-karuan. Ya, tapi toh pada akhirnya saya tahu memang Tuhan pakai saya di sini. Ya. Dan jadi skill gak? Memang kemampuan saya di sini. Bisa ngelobi, bisa negosiasi, ya kan? Bisa berkomunikasi. Ternyata emang itu skill saya di situ. Cuman
punya 1M. Apa tuh? Mulut. Ternyata itu skill, ya kan? Bukan skill ya, bukan sekedar punya skill, tapi punya skill. Nah, semua kita punya skill. Tapi kita harus punya skill. Masing-masing kita harus menemukan skill saya di mana ya. Yuk dikembangin yuk. Ketika saya tahu skill saya apa, saya nggak berhenti di situ. Saya belajar loh, saya belajar. Bagaimana public speaking, bagaimana ngomong yang benar, ngomong yang enak bagaimana ya. Nah, saya mulai lihat sana sini, terus belajar. Saya kembangkan itu. Terus juga pastinya praktis ya, latihan. Terus ngomong di mimbar. Kalau Anda tahu bagaimana cara ngomong saya dulu dengan sekarang, oh jauh berbeda dong. Jelas jauh berbeda. Ya. Jadi temukan yuk. Setiap kita tuh punya kemampuan, punya talenta kok. Masalahnya dikembangkan enggak? Menurut kamus Merriam-Webster, skill itu apa sih? Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari training, pengalaman dan latihan. Ya, skill itu asalnya dari situ. Menurut Iverson 2001 dikatakan skill itu adalah sesuatu yang membutuhkan pelatihan. Ingat, semua yang membutuhkan pelatihan. Kalau Anda, saya bisa nyanyi enggak? Bisa. Tapi alangkah baiknya kalau bisa nyanyi tapi dilatih lebih lagi. Tujuannya apa? Supaya skill Anda nambah. Enggak cuma mentok di situ, tapi lebih lagi. Ya, pelatihan dan kemampuan dasar dimiliki oleh setiap orang agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai, ya, ditambahkan value-nya dengan lebih cepat. Ya. Kemudian ada skill versus kompetensi. Ya. Bedanya di mana? Skill itu bicara soal Anda itu mampu apa. Tapi kompetensi akan berbicara sebaik apakah ya skill Anda. Itu kompetensi namanya. Nah, jadi mungkin bisa nyanyi enggak? Bisa. Bisa ngomong, bisa komunikasi enggak? Bisa, ya kan? Tapi seberapa baik? Kan gitu kan ya? Bisa enggak? Ya bisa. Ya. Terus bisa main musik? Bisa. Tapi seberapa baik? Ini bicara soal kompetensi. Ya. Skill dan kompetensi. Kita jadi harus meningkatkan terus. Bagaimana bisa meningkat? Skill dan kompetensi kita akan meningkat sering dengan koreksi, evaluasi dan konsistensi. Artinya perlu dilatih, perlu kesetiaan. Dan saya closingan ini mungkin tim musik bisa maju ke depan. Di Keluaran pasal 4 ayat 1-5 dikatakan begini. Lalu saat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadanya. Ketika itu Musa berkata, bingung dia. Bagaimana jika mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu mengutus Musa? Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Mungkin saya juga hari ini bertanya kepada Bapak Ibu semua. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu? Sudah semuanya. Mungkin Anda berkata, ini terlalu kecil. Anda tahu? Mungkin ini kecil bagi Anda. Kalau Anda biarkan ini dilatih, dikembangkan, dan Anda serahkan ke Tuhan. Yang terlalu kecil itu, saya percaya Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebesaran buat nama Tuhan. Amin. Tidak ada yang terlalu kecil. Tuhan sanggup kok mengubah yang kecil menjadi besar. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Modalnya cuma 5 roti 2 ikan. Tapi kalau Anda latihan, praktis dengan baik, Anda serahkan ke Tuhan, Tuhan menyertai, hasilnya pasti ajaib.